STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini di waktu yang mustajab ini antara asar dan maghrib hari Jumat, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di kajian rutin kita di setiap hari Jumat membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis sahih tentang tarbiyah anak-anak, petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang online ini di waktu yang mustajab ini, kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang seperti ini, agar ia kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, ibu bapak, saudara dan saudari, dan penyimak radio yang saya cintai dan hormati dimanapun berada, insyaallah ta'ala pada pertemuan ini atau pertemuan sore hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-22. Dan jika masih tersisa waktu, maka kita akan membahas juga hadis yang ke-23 hari ini. Baik, mari kita simak uraian penulis rahimahullahu taala wa hafizahu berikut ini. Tashji'ul auladi 'ala al-furusiyyati wat tarwih 'anhum. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak dengan mengajarkan mereka berkuda dan bersikap luas dengan mereka. Karena sebagian orang tua itu sudah ia tidak memberikan hiburan kepada mereka, tidak menemani mereka hiburan, tidak menemani mereka berolahraga, tidak pula mengajarkan mereka. Lebih dari itu, dia suka bersikap tegang dengan mereka. Sehingga sebagian anak malas kalau duduk ya dengan orang tuanya. Kenapa? Karena merasa selalu dalam keadaan bersalah. Karena apa? Karena sering disalah-salahkan, selalu diperkarakan dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Maka penulis ingin mengingatkan kita bahwa di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah anak-anak, apakah itu anak kita sendiri ataukah anak didik yang diamanahkan kepada kita oleh orang tua mereka, adalah tashji'ul auladi 'ala al-furusiyyati wat tarwih 'anhum. Memotivasi mereka, menghibur mereka dengan mengajarkan mereka olahraga-olahraga yang bermanfaat seperti berkuda, wat tarwih 'anhum, dan bersikap luas dengan mereka, tidak tegang ya. Qala ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bil khayl allati qad udmirat min al-hafiyah wa kana amaduha thaniyatal wada'. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perlombaan kuda dengan beberapa pemuda para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan kuda yang telah dipersiapkan untuk berlomba, yang telah dikandangkan, kemudian dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan kuda. Dan waktu itu garis finishnya adalah saniyatul wada',
Wada' ini artinya tempat perpisahan. Dinamakan dengan wada', tempat perpisahan. Sebagian ulama menerangkan karena ketika Nabi SAW meninggalkan penduduk Madinah dalam sebagian safarnya, maka di tempat tersebut Nabi SAW mengucapkan kata-kata perpisahan. Nah, oleh karena itu disebut dengan thaniyatul wada'. Wasabaqa bainal khayl allati lam tuzmar min as-saniyati ila masjid Bani Zuriq. Dan beliau mengikuti perlombaan kuda ini di tengah-tengah kuda yang sebagiannya bukanlah kuda yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mengikuti perlombaan, sampai ke masjid Bani Zuriq. Wa kana Ibnu Umar fi man sabaqa biha. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah yang memenangkan perlombaan kuda tersebut. Sebuah perlombaan yang berawal dari Bani Zuriq sampai ke Thaniyatul Wada', atau dari Thaniyatul Wada' sampai ke masjid Bani Zuriq. Dan yang memenangkannya adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar adalah salah satu dari pemuda para sahabat Nabi SAW. Bahkan ketika perang Khaybar terjadi, ya, di akhir-akhir, termasuk ya, akhir-akhir perang dari tahun Hijriyah, setelah Nabi SAW melakukan perang Uhud, ya, setelah Nabi melakukan perang Khandaq, ya. Abdullah bin Umar saat itu masih berumur 14 tahun, ya. Dan ini adalah umur yang masih muda, ya. Oleh karenanya bisa diprediksi bahwa Abdullah bin Umar ketika mengikuti perlombaan kuda ini yang diikuti langsung oleh Rasulullah SAW, dan beliau menjadi salah satu peserta perlombaan kuda ini, Abdullah bin Umar saat itu, ya, umurnya mungkin, ya, baru 14, 15 atau 16 tahun, masih di bawah 20 tahun. Dan beliau memenangkan perlombaan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 422 dan Al-Imam Muslim pada nomor 1870. Baik, ibu, bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, baik terkait akhlakul karimah secara umum atau dalam hal tarbiyah anak-anak, yang ini menjadi pembahasan kita. Yang pertama, kata penulis hafizahullah ta'ala, tashji'ul awladi ala mumarasati riyadatil furusiyyati allati tu'addu min ahammi anwa'i riyadah. Memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak untuk belajar berkuda, olahraga berkuda. Yang mana olahraga berkuda salah satu dari olahraga yang sangat penting. Ini penting jamaah, ya, ini penting. Dan disebutkan kepada saya ketika, ya, sempat belajar kuda beberapa jam di Malaysia, di pinggiran Kuala Lumpur, ya, sekian manfaat berolahraga kuda. Ini antaranya, jika kita lihai bermain, akan memperkuatkan tulang belakang kita. Tentunya ini dokter spesialis tulang yang lebih paham, ya. Namun demikian yang disampaikan kepada anak. Baik, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Di antara manfaatnya, ini adalah salah satu olahraga yang sunnah dan disunnahkan oleh Nabi SAW. Nah, maka termasuk olahraga yang penting dan bagus kita ajarkan kepada anak-anak kandung kita atau anak-anak didik kita adalah bermain kuda. Nah, dan digolongkan ke dalam olahraga berkuda ini adalah setiap sesuatu yang memberikan manfaat kepada dunia dan agama seseorang seperti kuda. Contohnya di masa sekarang, mobil, sepeda motor, sepeda, ya, ini penting karena ada sebagian orang punya rumor kalau anak itu terlalu cepat diajarkan sepeda motor dan mobil, nanti bakal nakal dia. Ini keliru, ya. Sumber kenakalan anak-anak itu bukan pada mereka sudah bisa bawa mobil dan bisa bawa sepeda motor di saat mereka masih kecil. Ya.
Siapa yang pernah melakukan penelitian untuk itu? Ya. Belum pernah kita mendengar ada penelitian menyatakan bahwa sumber kejahatan, sumber kenakalan anak-anak itu adalah tatkala mereka sudah bisa bawa mobil dan sepeda motor di sana mereka masih kecil. Ya. Sumber kenakalan mereka itu diantaranya karena mereka tidak diajarkan ilmu akidah yang benar. Ya, tidak diajarkan tauhid, tidak diajarkan fikih Islam yang benar, dan tidak diajarkan fikih muamalah. Adapun anak-anak yang telah ditanamkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dimanapun mereka berada, ya, semenjak mereka masih kecil, ditanamkan akidah yang lurus, ditanamkan tauhid yang benar, diajarkan akhlak terhadap manusia, maka mereka tidak akan nakal walaupun mereka sudah bisa menguasai fasilitas duniawi seperti mobil dan sepeda motor di saat mereka masih kecil. Dan di masa Nabi SAW, anak-anak kecil itu sudah bisa bawa main kuda. Dan kuda di masa Nabi itu seperti mobil sport di masa sekarang. Apa contoh mobil sport? Khiarif, Porsche, ya, Lamborghini. Ya, kita bukan iklan kan merek ya. Karena walaupun diiklankan insya Allah, ya, para pendengar nggak akan ada yang beli juga ya. Ya. Baik. Ya. Nggak akan ada yang beli, bukan karena anak mengira antum nggak punya duit ya, tapi nggak akan mau walaupun punya duit. Ya, ini di masa Nabi SAW diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi memotivasi mereka, jadi bisa berkendaraan, bisa bawa mobil dan bisa bawa sepeda motor. Nggak mesti menjadi orang kaya dulu ya. Ya, karena sebagian orang punya rumor, nantilah kalau kita udah punya mobil sendiri Ustaz, baru anak-anak saya ajarkan mobil. Lah ya akhi, sekarang di masa kita sekarang, anak kita sudah penting bisa bawa mobil. Ya. Sudah penting dia bisa bawa mobil. Terkadang kita membutuhkan dia di kondisi atau di saat-saat kita tidak bisa mengendari mobil, di saat kita sakit. Ya. Kita harus pulang kampung menjenguk orang tua kita, istri kita nggak bisa bawa mobil, sedangkan kita punya anak laki-laki. Ya. Yang apabila dia bisa bawa mobil, kita bisa tetap pulang kampung walaupun kita dalam keadaan tidak bisa nyetir. Untuk suatu kebutuhan yang penting, atau dia bisa jemput kita, ya, dia bisa antar kita walaupun kita mungkin nggak punya mobil. Di saat kita perlu melakukan suatu perjalanan dengan mobil ya, bersama anak istri kita atau selain mereka, dan kita punya uang untuk rental mobil dan hanya untuk itu, tidak cukup untuk supir pribadi, maka dengan anak kita bisa bawa mobil, ya, kita bisa merental mobil untuk kepentingan silaturahim ataukah kepentingan yang lainnya. Nah, seorang muslim itu berpikir positif, ya. Seorang muslim itu berpikir positif. Lihat ini di masa Nabi SAW, anak-anak muda sudah bisa bermain kuda. Nah, bahkan Nabi SAW memotivasi mereka untuk mengikuti perlombaan kuda. Ya, padahal kuda di masa Nabi itu seperti mobil sport di masa kita sekarang. Tidak semua orang yang bisa menunggangi onta yang merupakan ya kendaraan umum di masa itu, kalau sekarang ya keumuman mobil lah onta itu ya. Kalau kuda ini ya dia bukan tergolong ke dalam keumuman kendaraan, tapi dia sudah merupakan kendaraan yang mewah, istimewa dan ibarat mobil sport di masa sekarang ini. Kan nggak semua orang yang bisa bawa mobil umum ini bisa bawa mobil sport ya. Ya. Tetapi beberapa sahabat Nabi sudah bisa mengendari, bahkan sebagian mereka bukan orang kaya. Nabi kita bukan orang kaya, dan beliau bisa menunggangi kuda. Ya, Abdullah bin Umar bukan orang kaya, tetapi beliau bisa menunggangi kuda. Ini hal yang penting jamaah. Daripada mengajarkan istri bawa mobil dan bawa motor, bukan berarti nggak boleh ya. Lebih penting anak laki-laki kita. Nah, kenapa? Karena dia bisa mengantarkan anak adik-adiknya, kakak-kakaknya, uminya. Nah, dalam kondisi-kondisi yang kita membutuhkan mereka. Dan tentunya dalam hal ini penting memperhatikan aturan yang telah diterapkan di negara kita terkait berlalu lintas. Nah, ketika mereka diberikan fasilitas kendaraan dengan insya Allah Ta'ala, dengan hati mereka, insya Allah mereka tidak akan menggunakannya untuk hal yang membahayakan agama dan dunia mereka apabila mereka telah
ditanamkan tauhid ke dalam hati mereka, telah ditanamkan rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Telah diterangkan kepada mereka tentang akhlakul karimah, kemudian ya tata tertib berlalu lintas, maka insya Allah Ta'ala itu tidak akan membahayakan mereka. Yang bahaya itu adalah tatkala anak tersebut nakal, bandel, bandel, jangankan orang tua, Allah pun nggak ditakuti, ya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas dia belum tahu, ya. Nah, ini bahaya kalau diberikan mobil. Yang kita bahas bukan memberikan mobil dan sepeda motor. Yang kita bahas adalah mengajarkan mereka bisa bawa mobil dan sepeda motor, kendaraan. Sebagaimana di masa Nabi SAW, sebagian pemuda sahabat Nabi sudah bisa menunggangi kuda. Yang telah kita sebutkan tadi bahwa kuda di masa Nabi itu seperti mobil sport di masa kita sekarang. Ya, saya pernah diberitahukan oleh kawan, waktu itu ya dia baru-baru bisa bawa mobil, ya belajar menggunakan mobil suatu ma'had, suatu pondok, dan belum lancar. Suatu ketika istrinya sudah mendekati persalinan. Ya, mendekati persalinan. Di pertengahan malam dia tidak mungkin menghubungi kawan-kawan untuk dijadikan sebagai supir, dan saat itu ada mobil pondok. Maka kawan ini pun langsung menggunakan mobil tersebut, ya, dalam keadaan dia baru selesai belajar. Membawa lari istrinya untuk melakukan persalinan. Nah, ini kan faedah seorang bisa bawa mobil, padahal kawan ini rahimallahu beliau telah wafat. Saat itu termasuk orang miskin, ya, hanya punya ya kendaraan yang biasa, nggak punya mobil, dan ada mobil pondok, ya, pesantren. Ini menerangkan kepada kita penting seorang bisa bawa mobil walaupun dia belum punya mobil. Ya, dengan dia bisa bawa mobil, dia bisa menemani seorang ustadz safari dakwah, dia mungkin punya uang untuk pulang, membawa anggota keluarganya untuk bersilaturahim, maka dia bisa rental mobil, ya, dia bisa mengantar ibunya, ya, pulang kampung silaturahim, ya, orang tuanya, ke saudara-saudaranya, dia juga bisa mengantar imam masjid, ya, khatib masjid, ya, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, jangan kita suka berasumsi negatif, ya. Nah, yang kedua kata Syekh, yukhtaru fi tarfihi 'anil auladi ma kana fihi naf'un wa fa'idatun li'uqulihim wa abdanihim. Terkait olahraga anak-anak, hendaknya dipilih olahraga yang memberikan manfaat dan berguna untuk akal dan badan mereka. Artinya memberikan kesehatan. Jangan justru yang diberikan olahraga yang dapat merusakkan kesehatan mereka. Beliau menyebutkan dari sisi ini terlebih dahulu. Dan tentunya lebih utama dari ini adalah hal agamanya. Contohnya kuda. Kuda adalah olahraga yang mengasah akal. Ya. Seperti saya masih ingat, walaupun hanya beberapa jam, ya, dan sampai saat ini belum lihai belajar kuda. Hanya saja pernah belajar beberapa jam di pinggiran Kuala Lumpur saat itu. Sampai kawan yang mengajarkan ini, dia bisa berpanah di atas kuda tanpa memegang kuda. Dan memang memegang kuda ini mengasah otak. Dimana kalau kita kasar, memperlakukan kuda dengan kasar, ketika kita naik ke atasnya kasar, ya, kemudian menarik talinya itu kasar, ya, kita bisa ditendang oleh kuda tersebut, kita bisa dijatuhkan oleh dia. Nah, banyak sisi-sisi yang bisa mengasah otak kita, bahkan, ya, membuat kita rahmat kepada orang lain di dalam berlatih, ya, kuda. Demikian pula memberikan kesehatan terhadap badan, terhadap tulang punggung, ya. Apabila seorang pandai dan lihai berkuda dan gerakan tubuhnya naik turun tubuhnya sesuai, ya, ketika berkuda. Nah, oleh karenanya olahraga yang hanya sekedar menghibur tetapi tidak memberikan manfaat untuk kesehatan, ya, dan akal, bahkan justru membahayakan kesehatan mereka, bermanfaat untuk kesehatan dan akal
Saya tidak ingin menyebutkan contoh-contoh olahraga yang mungkin tidak bermanfaat buat kesehatan dan akal, karena mungkin itu relatif ya. Ya relatif, dan mungkin bisa menyinggung orang-orang yang sedang melakukan sebagian olahraganya. Walaupun Ana melihat ada beberapa olahraga yang kita lihat itu sudah berlebihan. Jatuh ke dalam lumpur, keluar masuk hutan ya. Sebagian mereka ada yang patah-patah tulang, manfaatnya kurang. Ini sudah berlebihan ya. Nah ya, tidak mengapalah kita sebutkan sebagian contohnya. Ya, yang paling terdekat. Yang saya kira contohnya insya Allah semuanya sepakat. Dan contoh yang kita sebutkan ini adalah contoh yang sudah melampaui batas. Sebagian pemain sepeda yang ekstrim. Nah, dari pagi sampai, bahkan Anda diceritakan oleh seorang kawan yang dia pemain sepeda, tetapi dia menyatakan saya tobat dari bermain sepeda yang ekstrim seperti itu, Ustaz. Sampai pertengahan malam, dari mulai pagi sampai pertengahan malam, dan tersesat di dalam hutan. Demi mencari sensasi. Ini kan bukan lagi mencari kesehatan, ya kan? Main sepeda dari pagi sampai pertengahan malam dan tersesat di dalam hutan. Gimana tuh? Ya. Baik. Ya. Kalau sudah terlalu ekstrim, ya, sampai ada yang patah sebagian tulang mereka. Tapi kalau sekedar main sepeda, mencari kesehatan, mencari keringat agar tubuhnya sehat, biar dia agak fresh otaknya, ya, ini sesuatu yang dianjurkan. Tapi olahraga yang sudah berlebihan, melampaui batas, menyia-nyiakan waktu, juga terkadang mengabaikan sesuatu yang lebih penting, ya, anak istri atau kewajiban yang wajib untuk dia laksanakan terabaikan gara-gara olahraga tersebut, dan juga olahraga tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak terhadap agama, tidak terhadap kesehatan, dan tidak pula terhadap akalnya. Maka olahraga yang seperti ini hendaknya dipalingkan dari anak-anak kita. Berikanlah kepada mereka, anjurkanlah mereka melakukan olahraga yang bermanfaat untuk agama, untuk badan dan akal mereka, seperti berkuda, ya, memanah, ya, renang. Ini kan jelas manfaatnya. Renang, memanah, berkuda, lomba lari ya. Lari ya. Baik. Tapi olahraga mempro, tahu mempro? Arif, apa bahasa Indonesia mempro ya? Di masa saya SD ada mempro ya. Ya, loncat-loncat dari satu kotak ke kotak berikutnya, kemudian taruh pecahan keramik di atas kepala. Apa namanya itu, Arif? Kalau di Brastagi engklek kami bilang. Kalau di Brastagi engklek. Iya. Nah, ini kan olahraga yang kurang manfaat. Loncat dari suku kotak ke kotak berikutnya, kemudian letakkan pecahan keramik di atas tangan. Mempro ya, yang bahasa Aceh ya. Atau olahraga yang pada dasarnya bermanfaat, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang sudah tidak lagi memberikan manfaat untuk agama dan kesehatan mereka, bahkan ya sudah membahayakan kesehatan mereka. Nah, seperti main sepeda yang melampaui batas ya, dari pagi sampai malam, masuk ke dalam hutan yang sifatnya cukup ekstrim, membahayakan tubuh mereka ya. Nah, bahkan sebagian olahraga mengakibatkan sebagian orang sering cedera, ya, memamerkan auratnya dan melakukannya di waktu-waktu sholat, sehingga karena olahraga tersebut dia meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur syar'i. Bahkan ya, olahraga yang sedang dia lakukan tersebut dijadikan bahan orang lain berjudi. Allah musta'an. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh, al-munafasatu syarifatu bainal auladi min asalibit tarbiyatin najihah. Menciptakan perlombaan yang mulia di antara anak-anak, ini termasuk uslub tarbiyah yang menghasilkan hasil yang baik. Baik dalam hal olahraga atau dalam hal yang lain. Gak apa-apa, sesekali kita panggil anak-anak kita, misalkan 5 orang. Ini saya berikan waktu 1 jam. Coba di antara kalian menghafal Al-Quran dari ayat ini sampai ayat ini. Siapa yang duluan hafal, ya, sebelum waktu 1 jam, ya, saya beri waktu 1 jam. Siapa yang hafal dengan hafalan yang lancar, saya berikan hadiah 1 juta. Tidak mengapa. Nah, atau menghafalkan hadis, atau mereka renang. Ya, kita tahu mereka udah renang ya. Jangan yang belum bisa renang kita suruh ikut lomba
renang. Ini misalkan kita sedang bawa anak-anak kita atau anak-anak didik kita berenang dan mereka sudah bisa renang. Ayo, ada perlombaan renang. Coba kalian berapa orang? Sini, berdiri. Siapa yang mampu renang ke sana, kemudian balik lagi ke sini, Ustadz berikan uang 100.000. Tidak mengapa. Dan itu salah satu tarbiyah yang bagus. Ya. Nah, baik. Demikian juga lomba lari. Nah, lomba lari. Tapi kalau perlombaan motor cross kayaknya kurang manfaat. Siapa yang memenangkan cross ya? Wallahu a'lam ya. Allahul musta'an. Yang berikutnya kata Syekh, at-tarwihu 'anil auladi wat-tarfihu 'anhum mura'atan li sinnihim min asalib tarbiyatin nafi'atin wal mu'aththirah. Menghibur anak-anak dan bersikap luas ya dengan mereka, tidak tegang ya. Tidak selalu ya dalam keadaan tegang dengan mereka karena memperhatikan umur mereka yang masih kecil sebagai anak muda. Ini salah satu uslub tarbiyah yang bermanfaat dan sangat memberi pengaruh. Keliru ya seorang pendidik bergaul dengan anak muda seperti bergaul dengan orang yang sudah tua. Keliru. Ya. Seorang ketika bergaul dengan anak-anak muda, apalagi anak-anak yang masih puber ya, mungkin bahasa-bahasa yang dia gunakan bersama mereka itu tidak seperti bahasa-bahasa yang dia pakai ketika dia duduk dengan orang-orang tua. Ya. Selama tidak melanggar aturan agama, selama masih dalam koridor syariat. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, dengan orang tua mungkin kita akan menjaga image sedikit ya, dengan anak-anak muda ya, bukan berarti tidak menjaga image, tapi kita hendaknya berusaha untuk bersikap luas dengan mereka sehingga mereka tidak segan jika ingin menanyakan perihal agama kepada kita. Tapi kalau ustadznya selalu dalam keadaan tegang ya dengan anak-anaknya, jangan akan menanyakan perihal agama, apalagi bercanda ya. Lihat ustadznya dari jauh aja udah kabur. Ya. Ya, ditakuti ya karena kekejamannya, ditakuti karena pukulannya. Ya, bukan karena segan dan hormat kepadanya. Ya, di sini Nabi SAW lihat nih. Beliau seorang Rasul, seorang Nabi, panglima perang. Sungguh tiada orang yang lebih tegang hidupnya daripada Nabi SAW. Kalau kita mau bilang, boleh hidup ini tegang. Nggak ada orang yang pikirannya lebih tegang daripada pikiran Nabi kita SAW. Beliau Nabi, seorang Rasul, ya. Beliau juga panglima perang. Beliau juga menteri keuangan. Nyawa beliau adalah nyawa yang paling dicari oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang Yahud di masa itu, oleh orang-orang kafir di masa itu. Ya, beliau punya istri yang banyak, punya anak yang banyak, punya cucu yang banyak, ya, punya rumah tangga yang begitu besar. Akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk bersikap humoris, bersikap luas dengan anak-anak muda para sahabat Nabi SAW. Beliau bukan sekedar mau senyum, tertawa dan ngobrol dengan mereka. Bahkan terkadang beliau mau ikut berolahraga dengan mereka. Tatkala olahraga tersebut bermanfaat. Ya, main kuda ya. Tapi ada olahraga emang kita hanya ikut nggak mudah apa-apa ada. Ya, contohnya misalkan main bola ya. Ada terkadang olahraga main bola kita bisa ikut, tapi ada olahraga anak muda minta ikut apa ada. Tak gawa-gawa cara main bola. Yang payah tatrek baju tanya yang berumur ya. Tapi selama olahraga tersebut tidak melanggar agama Allah dan dengan kita mengikuti olahraga tersebut membuat anak-anak muda menjadi dekat dengan kita sehingga mereka dengan pede dan berani menyampaikan curhat mereka mungkin terkait rumah tangga mereka. Sebagian mereka ada yang rumah tangga yang broken home ya. Dengan adanya seorang ustadz yang dekat di sisinya dia bisa curhat, dia mendapatkan bimbingan ya. Dan dia bisa menanyakan perihal-perihal agama. Nah, bahkan terkadang Nabi SAW itu bukan sekedar mau ikut olahraga bersama anak muda. Bahkan terkadang beliau mau makan senampan, bukan sekedar makan bareng, tapi beda piring ya. Satu nampan bareng, satu piring besar bersama dengan anak-anak muda. Seperti yang beliau lakukan bersama Umar ibnu Abi Salamah. Bahkan terkadang beliau satu kendaraan dan beliau yang memboncengi, beliau menjadi drivernya.
beliau menjadi supirnya. Seperti kejadian beliau bersama Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Nabi SAW yang menunggangi keledai, pada keledai di masa itu adalah kendaraan yang rendahan ya, kendaraan yang tunggangan yang murah lah. Ya, kalau di masa sekarang mungkin Honda Cup zaman ya, sepeda motor yang murahan lah. Beliau mau naik di atas itu, bahkan beliau yang mengendarainya. Dan seorang pemuda di belakang menikmati kendaraan tersebut bersama beliau. Abdullah bin Abbas yang belum balik saat itu. Lihat sifat Nabi kita SAW. Tidak seperti sebagian pengajar yang di masa sekarang selalu bersikap tegang. Bahkan sebagian mereka karena sudah suka tegang, ya, tidak pernah bisa senyum di depan muridnya. Lebih buruk lagi, dia berlalu lalang di depan murid-muridnya, salam pun tidak pernah ia berikan kepada mereka. Padahal itu adalah sunnah Nabi SAW yang hendaknya, yang seyogyanya di lingkungan pesantren diterapkan. Ya, seorang ustadz lewat bolak-balik di depan muridnya, hanya diam dengan wajah yang tegang, jangankan nanya kabar, jangankan senyum, jangankan bercanda, mengucapkan salam pun tidak. Nah, ini keliru. Guru-guru yang seperti ini perlu di briefing, perlu diberikan arahan, perlu mendapatkan pelajaran khusus. Ya. Oleh karena Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu ta'ala dahulu di Darul Hadis, pengajar-pengajar itu ada majelis khusus terkadang dengan beliau memberikan arahan, memberikan teguran kepada mereka. Karena kita bukan malaikat, pasti ada kesalahan. Apalagi seorang guru di pesantren, terkadang mungkin dia lost control, terkadang memukul muridnya melampaui batas, terkadang terlalu bersikap tegang, mungkin dia sedang ada masalah pribadi atau yang lainnya, mungkin ada santri yang melanggar peraturan, kemudian dia menyikapinya dengan sikap yang melampaui batas. Ya, kita anak Adam, kita bukan malaikat, pasti pernah berbuat salah. Jangankan kepada anak didik kita, terkadang kita juga sering melampaui batas terhadap anak kandung kita sendiri. Nah, oleh karena penting pengajar tahfidz itu, pengurus tahfidz itu diberikan pelajaran cara mendidik anak-anak. Mereka harus punya majelis khusus dengan seorang pembina suatu pesantren, ustadz yang dianggap tua berilmu, untuk memberikan pelajaran khusus untuk mereka. Contohnya pelajaran-pelajaran seperti ini. Karena kita bukan malaikat, kita ini anak Adam, sering jatuh ke dalam kesalahan. Jangankan dengan anak orang, terkadang dengan anak diri kita sendiri, terkadang kita suka melampaui batas. Dengan kita hadir di majelis ilmu agama dan mengkaji kitab-kitab yang seperti ini, maka kita akan lebih baik insya Allah. Dan kita akan tertegur dengan penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab tersebut. Ini penting keliru jika pengurus-pengurus tahfidz, pengurus-pengurus pesantren itu tidak diberikan pelajaran, tidak ada kajian khusus untuk mereka terkait pendidikan anak-anak. Apalagi jika mereka tidak punya latar belakang sebagai penuntut ilmu agama yang sudah lama menuntut ilmu agama, atau bahkan mungkin belum pernah mempelajari sebuah kitab pun terkait tarbiyah anak-anak. Ini keliru. Nah, karena ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dan dunia tarbiyah itu tidak dibangun di atas perasaan dan pengalaman belaka. Landasan tarbiyah, landasan yang utama dalam tarbiyah anak-anak adalah ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Ini landasan utama dunia tarbiyah. Nah, barang siapa yang mentarbiyah anak kaum muslimin tanpa landasan ilmu agama, maka dia akan jatuh ke dalam banyak kekeliruan dan dia akan mengantarkan mereka kepada hal yang menghancurkan dan merusakkan dunia dan akhirat mereka. Walaupun dia dikenal seorang yang ahli psikolog lah, ahli dunia didik lah, udah punya pengalaman puluhan tahun lah, dia seorang profesor dalam dunia pendidikan, dia seorang profesor dalam dunia psikolog lah. Kalau dia nggak punya ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, dia akan menjerumuskan anak-anak didiknya kepada hal-hal yang tidak terpuji akibatnya. Walaupun tidak kita pungkiri, pengalaman itu terkadang menjadi
landasan tarbiyah, tetapi hanya di dalam beberapa sudut, bukan sebagai landasan utama. Bukan sebagai landasan utama. Nah, dan di antara landasan utama dalam dunia tarbiyah yang telah kita bahas di kitab ini adalah sikap rahmat. Nah, sikap rahmat adalah sikap yang hendaknya selalu diutamakan dan dipertamakan di dalam menyikapi anak-anak didik. Ya. Tidak langsung main pukul. Nabi SAW, Islam membolehkan seorang suami memukul istrinya ya dengan pukulan yang tidak menyiksa, akan tetapi kata Aisyah, Nabi tidak pernah memukul istri-istrinya. Lihat, jangan ketika kita menyatakan Islam membolehkan kok pendidikan dengan pukul, sehingga setiap ada pelanggaran dari murid kita, tuam, ya, kena rotan, ya, di kakinya, di telapak tangannya, ada yang dijewer, yang lebih parah lagi, yang sangat tidak pantas, ya. Dan saya mengingkari dan berlepas diri dari metode-metode yang seperti ini. Ya, anak muridnya disuruh ya guling-guling. Ya, ini demi Allah tidak benar ya. Ini hanya membekaskan dendam dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Itu merusak kesehatan mereka, ya, merusak kesehatan mereka dan merusak image dunia menuntut ilmu agama. Suruh guling-guling ya. Ya, itu sudah penyiksaan. Nah, berikanlah kalau memang harus diberikan iqab yang tidak menyiksa, ghairu mubarrih, itu ketentuan dalam Islam. Ya. Yang kedua, ya, karena suatu pelanggaran memang sudah layak diberikan iqab pukulan. Yang ketiga, mesti disadarkan bahwa mereka dipukul karena pelanggaran. Yang keempat, karena cinta, bukan karena pelampiasan hawa nafsu, karena merasa nggak dihargai oleh muridnya, akhirnya dia memukul. Tapi untuk mendidik, dan yang dimana kita melihat kalau dengan kita memukul, mereka akan lebih baik, mereka akan lebih rajin. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Pukulan itu solusi terakhir. Ya. Rahmat adalah sikap yang harus diutamakan dan dipertamakan di dalam dunia tarbiyah. Lihat Nabi SAW bergaul dengan murid-muridnya, dengan anak-anak muda yang baru puber, umur 14 tahun, 15 tahun, bahkan ada mereka belum balik, Nabi mau naik kendaraan bersama mereka. Ya, kalau masa sekarang naik motor. Ya, apa salahnya seorang ustadz pergi kajian dengan muridnya naik motor, ya. Terkadang muridnya yang bawa, terkadang dia yang bawa. Ini akhlak Rasulullah SAW. Kalau naik mobil, terkadang muridnya yang bawa mobil, terkadang dia sendiri yang bawa mobil, ya. Jadi ustaz nggak harus selalu disetirin ya. Nabi aja nggak selalu disetir, ya, disetirin kendaraannya. Bahkan Nabi terkadang beliau yang bawa onta, ya, beliau yang bawa keledai, ya. Demikian juga kuda, demikian juga dalam olahraga. Nabi ikut, ya. Apalagi misalkan murid-murid yang kita bawa olahraga itu banyak. Di mana jika kita tidak ikut serta dalam olahraga tersebut, mungkin akan terjadi perkelahian di antara mereka. Ini penting diperhatikan. Ya. Dan penting seorang guru berada di tengah-tengah mereka. Sebuah pengalaman yang anak alami sendiri ya. Nah, sudah hampir 20 tahun ya yang lalu, atau ya belasan tahun yang lalu. Waktu itu belasan tahun yang lalu, beberapa anak tahfiz kita bawakan untuk renang di salah satu kabupaten Jawa Barat. Kita bawa renang ke kolam renang. Di kolam renang tersebut ini kejadian yang menyedihkan. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa semua kita dan memberikan taufik kepada keluarganya, dan semoga anak yang telah meninggal tersebut menjadi ya pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya, karena waktu itu dia belum balik. Di tempat tersebut ada beberapa kolam renang. Yang pertama kolam renang anak kecil, yang kecil sekali, masih di bawah umur 10 tahun. Nah, yang satu lagi ada kolam renang panjang. Ya. Setengah kolam renang tersebut itu untuk orang dewasa. Orang dewasa aja tenggelam ya. 2 meter kurang lebih. Setengahnya lagi itu ya, kurang dari 1,5 meter. Akan tetapi antara dua ini tidak
terpisah kecuali hanya dengan tali. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Karena kondisinya sedang pada renang, padahal pengurus ikut menjaga dan bahkan orang tuanya pun ikut waktu itu. Orang tuanya ikut, abang-abang kandungnya juga ikut. Saya ingat ada 2 abang kandungnya juga santri kita waktu itu. Juga ikut. Qaddarallah, anak ini yang mestinya dia mandi di kolam anak-anak yang untuk umur 10 tahun ke bawah. Tanpa kita lihat dia loncat ke bagian kolam untuk anak dewasa yang lebih dari 1 meter. Tiba-tiba ngapung mayatnya. Dan qadarullah dia wafat di hari itu. 2 abang kandungnya hadir, orang tuanya pun hadir. Nah, maka saya ingatkan kepada para pengasuh santri, ya, ketika santri berolahraga mesti ada ustadz khusus atau pengurus khusus yang mereka mengontrol mereka yang sedang berolahraga. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka sedang berolahraga, ada di antara mereka terkadang berantem, ya kan? Anak-anak muda bertengkar, ya. Ada yang lagi olahraga cabut rupanya ke warnet. Anak-anak. Yang paling berbahaya itu adalah tatkala mereka dibawa ke laut atau ke sungai. Ini harus benar-benar ekstra dijaga. Nah, harus benar-benar ekstra dijaga. Nah, kejadian tersebut masih sangat membekas di hati anak karena anak hadir di saat itu dan salah satu yang membawa mereka. Namun walillahilham perkara tersebut tidak dipanjangkan. Orang tuanya ikhlas karena orang tua waktu itu juga seingat anak hadir, kedua abangnya juga hadir, ya. Dan kita memang menjaga, tapi karena anak rame-rame, dia pindah dari kolam anak-anak ke kolam dewasa. Dan diketahui tatkala badannya sudah mengapung. Nah, maka petunjuk Nabi SAW seperti ini penting untuk kita perhatikan. Terkhusus kita yang punya pesantren-pesantren yang mengasuh anak-anak. Dan terkhusus lagi tatkala anak-anak sedang melakukan olahraga yang sangat penting untuk dijaga, seperti renang. Ya, ini sangat bahaya nih kalau mereka nggak dikontrol. Yang sampai nanti mereka berantem, saling ya nenggelamkan, ya, saling menenggelamkan di antara mereka. Tiba-tiba ada yang mati. Ini kan bahaya. Jangan bawa santri renang setelah itu ditinggalkan. Ini sangat berbahaya dan ini termasuk tidak aman. Lihat ini di sini Nabi SAW terkadang boleh ikut bersama pemuda-pemuda dari kalangan para sahabat Nabi berolahraga. Bahkan terkadang beliau menjadi peserta perlombaan. Peserta yang ikut perlombaan kuda tersebut seperti dalam hadis ini. Karena dengan kita berada di tengah-tengah mereka, mereka akan lebih terkontrol. Mereka akan akrab dengan kita, ya, sehingga mereka mudah ya curhat dengan kita. Mereka berani menanyakan perihal ilmu agama dengan kita. Karena sebagian anak-anak itu dia butuh ya seorang guru yang mendengar curhatnya, bukan sekedar guru yang mengajarkan ilmu dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena tidak kita pungkiri di tengah-tengah anak-anak didik kita ada di antara mereka yang diuji dengan rumah tangga yang broken home, ya, ini diuji dengan kemiskinan, diuji dengan orang tuanya yang menderita sakit, ya, atau hal-hal lainnya di dalam rumah tangganya. Terkala dia memiliki seorang guru yang mau mendengar curhatnya, mau memberikan perhatian kepadanya dan memberikan solusi serta bimbingan kepadanya, maka ini sangat membekas di hatinya. Yang akan memberikan pengaruh yang sangat besar dan menghasilkan tarbiyah, buah yang bagus dari tarbiyah yang diberikan. Nah, baik. Mungkin ini yang dapat kita petik dari hadis di atas dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis ini dan disebutkan oleh penulis, akan tetapi kita cukupkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan. Jika waktu masih sisa, maka saya persilakan akhuna Arif jazakallahu khairan untuk membacakan pertanyaan, kritikan ataukah masukan yang telah ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas faedahnya.
Dan ini ada satu pertanyaan Ustadz dari Muhammad Imam Rabbani dari Sukabumi, Jawa Barat. Masya Allah. Ahsan. Sok atuh Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menanamkan sikap muraqabah kepada anak ketika saat usia dini? Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jawabannya adalah sebaik-baik petunjuk dalam hal ini adalah petunjuk Al-Quran dan hadis. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, di sana ada sebuah surat yang bernama surat Luqman. Di sana Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada kita bagaimana cara memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan akidah kepada anak kita yang masih dini. Ya. Diajarkan kepada mereka rasa takut kepada Allah. Diajarkan kepada mereka untuk tidak berbuat syirik dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh anak-anak, dan setiap orang tua pasti lebih tahu bagaimana cara memahamkan kepada anaknya sesuatu yang ia sampaikan. Seperti wasiat Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang memberikan wejangan kepadanya, wahai putraku, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya, mungkin dicontohkan beberapa contoh yang sering terjadi di tengah-tengah manusia agar si anak lebih paham. Demikian beliau juga menanamkan muraqabah, rasa takut kepada Allah di hati anaknya. Beliau menyatakan, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai ya'ti biha Allah. Ya. Beliau menyebutkan bahwa yang namanya dosa itu sekecil apapun, dimanapun berada engkau, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melakukannya, Allah mengetahuinya, ya, Allah melihatnya, Allah akan membalasnya, Allah akan mendatangkannya. Ini penting untuk ditanamkan, apalagi anak-anak yang memang sudah hampir baligh. Karena di tengah-tengah masyarakat kita nggak dipungkiri ya bahkan mungkin kita dulu juga merasakan hal ini pada diri kita. Ya, ada anggapan atau kesan dari sikap sebagian anak-anak di masa sekarang, kalau mereka masih tinggal dengan orang tua mereka, belum nikah, masih makan masakan orang tua, masih menerima uang jajan dari orang tua, seakan-akan dosa dan pelanggaran agama yang mereka lakukan itu orang tua mereka yang akan mempertanggungjawabnya. Seakan-akan mereka nggak punya beban agama. Ini kan keliru. Perlu kita tanamkan kepada mereka bahwa kalau kamu nggak sholat, ya kamu akan berdosa. Bukan orang tua yang berdosa. Andai kata kamu berzina, kamu akan berdosa. Dosa zina begini loh. Ya, kalau kamu berjudi, ya kamu akan berdosa. Dosa judi disebutkan oleh Nabi adalah seperti ini. Nah, kalau kamu mencuri, kamu akan berdosa. Dosa mencuri itu seperti ini. Ingat nak, ya orang tua nggak mampu mengontrolmu. Dan jangan kamu melakukan ini dan itu karena orang tua. Jangan engkau meninggalkan dosa ini, dosa itu karena orang tua. Karena sesungguhnya kita semua adalah hamba Allah. Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengetahui kita. Ya, dan kita akan bertemu dengan Allah. Ya, hari ini kita mati, hari ini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita dikuburkan, hari ini kita akan merasakan adab atau nikmat di alam barzakh atas apa yang telah kita perbuatkan di dunia ini. Nah, ini perlu ditanamkan, karena kita nggak akan mampu mengontrol anak kita 24 jam. Jangankan ketika dia sudah keluar dari rumah kita, dia masih dalam rumah kita saja kita nggak mampu mengontrol dia secara sempurna. Ketika dia sedang berada di dalam kamar tidurnya, di tangannya ada sebuah HP. Dunia yang begitu luas menjadi berapa inci? 5, 7 sampai 10 inci. Di dalamnya ada berbagai maksiat dan juga di dalamnya ada berbagai ketaatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Menanamkan kedewasaan ke dalam hatinya. Adapun fasilitas duniawi yang ada diberikan ataukah tidak kepadanya, maka ini dilihat maslahat dan mafsadahnya, dan apakah mereka sudah membutuhkannya ataukah belum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Mungkin hanya itu aja Ustaz pertanyaan yang masuk. Baik,
Jika demikian maka kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.